Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya ingin menyampaikan soal pruning atau pemotongan dahan dan ranting dalam tanaman. Nah, tanaman yang di belakang saya, tomat ini, baru saja saya potong. Ya, ini dengan cara pruning. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Karena dengan banyaknya penguapan, maka gizi atau nutrisi tanamannya akan bercabang. Jadi dipotong agar dia fokus pada buah. Itu dalam ilmu pertanian yang sudah lama dikenal oleh kakek dan nenek moyang kita sejak dulu. Jadi dengan dilakukannya pruning, maka penguapan akan berkurang dan nutrisi fokus pada buah. Jadi pruning ini disarankan ketika tanaman mulai berbuah. Sahabat, dengan dilakukannya pruning atau pemotongan dahan dan ranting ini pada tanaman, sebenarnya kita akan melakukan semacam penyiksaan ya pada tanaman itu. Kita memotong dahan-dahannya atau tangan-tangan dan kakinya gitu. Sama seperti dalam sekarang ini, kondisi sekarang ini, dalam kondisi pandemi, kita seperti itu juga hakikatnya. Dipotong tangan dan kaki kita. Dalam kondisi biasa kita bebas saja, mau pergi kemana saja. Ke luar negeri, keluar daerah, keluar kota. Dan kita bisa melakukan apa saja, pekerjaan apa saja. Tetapi sekarang tangan kita dipotong. Kita tidak bisa melakukan banyak hal. Kaki kita dipotong. Kita tidak bisa melangkah ke banyak tempat. Nah, begitulah halnya dengan pruning pada tanaman ini. Tetapi tanaman ini memiliki sesuatu yang membuatnya justru lebih berkembang. Kalau kita melakukan pemotongan daun dan ranting pada tumbuhan itu, maka dia akan memiliki daya juang untuk tumbuh lebih cepat. Karena tadi terjadi penguapan yang berkurang. Dan masih ada akarnya. Selagi masih ada akarnya, maka dia akan bisa tumbuh lebih cepat ketika dilakukan pemotongan. Kalau pada tanaman ada akar, maka pada manusia ada akal. Ya. Akal kita inilah yang akan berkembang lebih cepat, lebih progresif, lebih dinamis ketika langkah kaki kita, ketika jangkauan tangan kita dihambat, dipenjara, dibentengi, dan lain sebagainya. Mungkin kondisi kita sekarang sedang dibatasi, ada pembatasan sosial berskala besar karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi otak kita tidak dibatasi. Bahkan dalam kondisi terjepit seperti ini, otak manusia itu akan berkembang lebih kuat, lebih cepat, lebih dinamis. Saya ingin mencontohkan soal teman-teman kita yang tunanetra. Mata mereka mungkin buta, tetapi dengan butanya mata mereka, maka ketajaman telinganya, rasanya, kemudian indera-indera lainnya, penciumannya, itu akan melejit makin tinggi untuk mengimbangi kekurangan yang dimilikinya tadi. Matanya mungkin buram, tetapi pendengarannya tajam, perasaannya tajam, bahkan mata hatinya sangat tajam dibanding kita yang normal. Sahabat semuanya, kalau kita lihat sejarah ya, orang-orang yang dihambat, yang dipenjara, yang ditahan fisiknya, justru intelektualnya, pikirannya
makin tajam. Kita bisa lihat ulama-ulama besar kita, Ibnu Taimiyah, Said Qutb, bahkan Buya Hamka. Mereka dipenjara. Ibnu Taimiyah bahkan belasan kali dipenjara. Tapi dipenjaralah beliau melahirkan karya-karya yang besar. Ada fatwa dan lain-lain sebagainya. Said Qutb selesaikan tafsir fi zilalil Quran di penjara. Dan ulama kita yang kita banggakan, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, itu di penjara di masa rezim ketika itu karena beliau tetap konsisten pada pandangan beliau soal agama. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia dan dipenjara oleh rezim karena desakan dari kelompok anti Tuhan. Tapi apakah beliau menyesali di penjara itu? Awal-awalnya mungkin iya, tetapi beliau mengambil hikmah dari semuanya. Bahkan kemudian dipenjaralah beliau bisa menyelesaikan tafsirnya yang fenomenal, tafsir Al-Azhar. Buya Hamka mungkin awalnya merasa menyesal kenapa beliau sampai di penjara. Tapi akhirnya beliau merasa itu adalah sesuatu anugerah dengan di penjara, dengan ruang yang terbatas, kaki yang terbatas, tangan yang terbatas. Maka beliau bisa fokus. Beliau tidak bisa lagi mengurus umat, bahkan mengurus keluarganya, mengurus organisasi dan lain-lain. Tapi beliau justru fokus pada satu hal, tafsir Al-Azhar. Dan dengan fokus itulah, maka beliau menghasilkan karya yang monumental, yang kita kenal sampai sekarang. Jika beliau tidak masuk penjara, mungkin kita tidak akan tahu bagaimana kaliber kekuatan pikiran, literasi, dan kemampuan terbesar dari seorang Buya Hamka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah, yakni fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Artinya setiap kemudahan akan muncul setelah adanya berbagai kesulitan. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah pernah datang ke suatu tempat, lalu beliau duduk. Di hadapan Rasulullah SAW ketika itu ada sebuah batu. Dan Rasulullah bersabda, jika kesulitan itu datang dan masuk ke dalam batu ini, maka akan disusul kemudian dengan kemudahan. Kemudahan itu juga akan masuk ke dalam batu ini dan mengusir kesulitan itu. Jadi begitulah bahwa di batu itu pun akan bersemayam kemudahan. Kisah ini atau riwayat ini bisa sahabat semua lihat dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Abu Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir, atau yang sering kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir, dalam tafsir yang dikenal juga sebagai tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan bahwa kesulitan itu disampaikan satu kali, sementara kemudahan disampaikan dua kali. Artinya satu kesulitan berbanding dengan dua kemudahan. Dalam teks ayatnya memang disebutkan fa inna ma'al usri, sungguhnya bersama kesulitan, satu kali ya, yusra. Kemudian inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan muncul kemudahan.
Tetapi para ahli tafsir menyebutkan bahwa kesulitan dalam konteks ini hanya satu. Usri itu hanya satu, karena dia adalah kesulitan yang sama. Tetapi kemudahan ditulis atau disebutkan 2 kali. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa usri itu dengan ma'rifah, ada alif lamnya, ma'al usri. Kemudian yusra, kemudahan, itu nakirah. Jadi dia tidak tertentu. Ma'rifah itu tertentu, kesulitan itu tertentu. Sementara kemudahan itu bisa banyak, bisa datang dari mana saja. Dalam ayat ini disebutkan 2 kali, sementara kesulitan hanya 1 kali. Artinya setiap problema ada bisa banyak solusi, paling kurang 2 solusi. Kita ambil contoh ringan saja ya sahabat semuanya. Ketika Anda mengalami kesulitan keuangan, maka beberapa menit kemudian mungkin Anda bisa cek handphone Anda ya, smartphone Anda. Itu akan datang berbagai SMS lah namanya, atau yang lain-lain ya, dipesan di WA dan lain-lain. Ada orang yang meminjamkan uang ya. Syaratnya BPKB misalnya. Ya ini memang untuk selingan, lucu-lucuan, dan ini tidak konkret ya. Maksud saya itu sebaiknya diabaikan saja, karena bisa jadi akan menjerat Anda dalam utang yang tidak terbatas. Ada pinjaman online misalnya. Tapi begitulah kira-kira, bahwa setiap masalah itu akan datang solusi yang tidak kita duga-duga. Ya mungkin sahabat semua kesulitan dalam hal keuangan tadi. Akan datang bantuan dari sahabat, teman, yang mungkin bukan pinjol atau pinjaman online tadi, tapi bantuan yang konkret. Paling tidak dari keluarga dekat, dari ibu, dari adik, dan lain-lainnya. Mungkin tidak berbentuk uang, tetapi ada yang mengantarkan makan siang, ada yang mentraktir, ada yang membantu modal usaha. Udah pakai saja rumah saya dahulu, atau pakai saja kendaraan saya dahulu. Itu adalah solusi yang mungkin tidak langsung pada inti persoalan, tetapi merupakan sarana yang bisa kita gunakan untuk mengatasi problem kehidupan yang kita hadapi. Begitulah firman Allah, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ada banyak kemudahan, bukan hanya satu. Jadi tekanan kehidupan akan menemukan solusinya. Sama seperti tomat kita tadi yang saya potong ini, dahannya, daunnya, dia akan menemukan solusi untuk hidup, bahkan berbuah lebih banyak. Kalau tomat saja bisa seperti itu, selagi dia punya akar, dia akan berkembang lebih baik. Kenapa kita manusia yang punya akal, yang punya kreativitas, tidak bisa lepas dari situasi yang berat ini, dari pandemi COVID-19 ini? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri dan sahabat-sahabat semuanya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.